Jutaan akun anak tiba-tiba hilang dari platform media sosial. Per 28 Maret 2026, pemerintah Indonesia resmi melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun di platform digital berisiko tinggi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas. Implementasinya dilakukan bertahap, mulai dari YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Langkah ini diambil karena ruang digital semakin tidak aman bagi anak-anak. Pornografi, perundungan siber, penipuan online hingga adiksi digital semakin sulit dibendung. Tapi bagaimana nasib perekonomian digital? Pada 11 Maret 2026, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun ditunda aksesnya ke media sosial. Jika mengutip dari Tunaspedia, 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. 80% anak-anak juga mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata 7 jam. Di sisi lain, kebijakan ini membuat pelaku usaha digital khawatir. Pasalnya, beberapa platform yang terkena regulasi seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube menjadi andalan wirausahawan Indonesia untuk mempromosikan usahanya. Soal kekhawatiran pelaku industri terhadap kebijakan ini, Menteri Mutia menegaskan sudah mempertimbangkan hal ini. Walaupun kebijakan tersebut menimbulkan dampak sampingan bagi ekonomi, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan anak. Terlebih, Mutia juga menekankan kalau kebijakan seperti ini sudah diterapkan di banyak negara maju, seperti Australia hingga Uni Eropa. Lalu, bagaimana pelaku usaha merespons kebijakan ini? Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menilai PP Tunas pada dasarnya punya niat baik untuk melindungi anak di ruang digital. Tapi, implementasinya perlu hati-hati. Hal ini agar tidak mematikan ekonomi digital yang selama ini tumbuh karena basis pengguna muda, kreator, dan juga UMKM. Penurunan trafik juga pastinya akan berimbas terhadap platform-platform tersebut. Pembatasan usia ya dalam jangka pendek pasti akan berpotensi ya melakukan adanya penurunan traffic, engagement, dan konversi di platform tertentu, terutama untuk bisnis yang mengandalkan audiens usia remaja ya, seperti UMKM, creator, brand fashion, kuliner, gambling, hiburan, edukasi hingga beauty selama ini pertumbuhannya dikarenakan pemasaran digital. Nah, ini memang perlu ada solusi juga, dan penerapan aturan ini tentunya juga harus dilaksanakan secara bertahap ya, sehingga dampaknya terhadap pelaku usaha bisa dimitigasi. Senada, ICT Institute melihat jumlah pengguna media sosial atau platform digital terkonversi menjadi sebuah nilai, terutama untuk iklan. Penurunan jumlah pengakses konten tentunya berdampak langsung pada nilai iklan atau nilai uang yang besar. Karena kalau mereka menjalankan kebijakan ini secara penuh, ya tadi, karena ada 50% pengurangan jumlah pengguna sampai 15% gitu ya, yang tentu juga ini akan berdampak nih bagi para platform gitu ya, untuk kemudian yang mereka akhirnya comply tapi setengah hati gitu, jadi nggak penuh gitu. Tapi apakah ini tandanya negatif? Center of Reform on Economics atau CORE berpendapat kebijakan ini harus dilihat secara lebih komprehensif, tidak bisa hanya dari sudut pandang ekonomi saja. Kebijakan ini terkait dengan persoalan edukasi, produktivitas, dan pendidikan. SDM yang kuat secara fisik dan mental jadi modal untuk bangun ekonomi ke depan. Hal ini dinilai sebagai bagian dari investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Apakah itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi digital dari sisi konsumsinya? Ya mungkin bisa jadi gitu. Nah, tapi kan kalau ada penurunan pertumbuhan ekonomi digital, menurut saya ada manfaat yang lebih besar yang kita bisa dapatkan di luar keuntungan hanya dari sisi terbatas di ekonomi digital saja, yaitu dari sisi manfaat kita untuk mendapatkan generasi muda yang lebih bagus lah, dari sisi kualitasnya yang lebih sehat ya, secara mental, secara fisik juga begitu. Bagaimana dengan kepentingan ekonomi jenama-jenama yang mulai melirik pasar digital? HypeMe menyarankan agar brand lebih serius masuk ke platform edukasi, perdagangan elektronik, komunitas, sekolah, event offline, website, hingga ekosistem keluarga. Pasalnya, pembatasan ini akan membuat akses anak-anak ke konten digital bakal lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua. Strategi pemasaran juga harus lebih inovatif, bukan lagi menyasar rasa penasaran anak, tetapi membangun kepercayaan ke orang tua. Hypeme juga memberikan saran bagi pemerintah. Beberapa di antaranya soal kebijakan membedakan platform berisiko tinggi dan yang produktif. Kemudian, implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap sehingga dunia usaha bisa menemukan model bisnis yang tepat. Dan beberapa saran lainnya. ICT juga menyoroti potensi manipulasi dengan memalsukan umur. Beberapa pilar lain juga dinilai perlu dikedepankan, misalnya soal literasi, supaya mereka bisa pilih konten yang bermanfaat, lebih kritis, paham risiko, dan lebih bertanggung jawab dalam memakai teknologi. Peran keluarga juga nggak bisa diabaikan atau dianggap sepele. Soalnya dunia digital saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda saat ini. Pastinya akan banyak cara digunakan demi bisa mengakses platform yang dibatasi. Yang pasti, pemerintah juga harus tegas terhadap platform media sosial yang masih bandel dan mengabaikan aturan ini. Nah, kira-kira Sobat Bisnis setuju gak soal pendapat-pendapat ini? Terutama untuk investasi yang baik di masa depan.